kuntul baris. Hulupis 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 kuntul baris. Hai guys, Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan budaya DIY Yogyakarta. spontan. Uhuy. Tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Rungono iki kotro, saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau biasa disebut areh. Lalu ada ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Gudeg sangat populer di Jawa. Hidangan ini merupakan hidangan populer baik sebagai masakan rumahan maupun hidangan jalanan. Gudeg juga diproduksi secara industri sebagai makanan kaleng. Gudeg juga bisa ditemui di luar Indonesia, khususnya di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Gudeg dibuat dari buah nangka yang tumbuh di banyak pulau di Kepulauan Melayu, khususnya di Jawa, dan merupakan tanaman pangan yang cukup penting. Sejumlah besar rempah-rempah dan bumbu tertentu digunakan dalam proses perebusan. Rempah ini juga meningkatkan masa simpan gudeg. Di Jawa Tengah, ada legenda yang mengaitkan asal-usul gudeg dengan berdirinya Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-16. Dikisahkan bahwa pada saat itu, pejuang yang membuka hutan untuk pembangunan ibu kota negara baru di wilayah Yogyakarta, saat ini tidak mendapat pasokan makanan yang memadai. Sementara itu, hanya pohon nangka dan kelapa yang tumbuh subur di hutan tersebut. Saat masih muda, buah nangka keras dan tidak dapat dimakan mentah. Mereka pun merebus buah nangka muda dalam santan, dalam panci logam besar dan mengaduknya dengan papan kayu. Selanjutnya ada permainan tradisional yaitu congklak. Permainan congklak dilakukan oleh 2 orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak. Dan juga ada buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik. Sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. 2 orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya dan seterusnya berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkannya dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh bijinya di sisi yang berhadapan.
Tetapi, bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada lagi biji yang dapat diambil. Seluruh biji yang ada di lubang besar kedua pemain, pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Surjan adalah busana atas resmi adat Jawa untuk pria. Penggunaan surjan terbatas untuk wilayah Yogyakarta. Bahan dasar surjan terutama adalah lurik, meskipun dapat pula bahan bermotif kembang-kembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata surjan berarti baju jas laki-laki khas Jawa, berkerah tegak, berlengan panjang, terbuat dari bahan lurik atau cita berkembang. Meski yang banyak diketahui masyarakat luas hanya satu jenis surjan saja, yaitu surjan lurik, sebenarnya surjan memiliki beberapa jenis lain. Di antaranya ada surjan lurik. Disebut surjan lurik karena surjan ini memiliki motif lurik atau garis-garis. Lalu ada surjan ontro kusuma. Surjan ini memiliki motif bunga atau kusuma. Diperuntukkan bagi para bangsawan. Biasanya surjan ontro kusuma terbuat dari kain sutra bermotif bunga sebagai hiasan. Lalu ada pinjung. Pinjung adalah pakaian adat Yogyakarta yang umum dikenakan oleh abdi dalam keraton Yogyakarta. Pinjung adalah kain yang digunakan sebagai penutup sampai ke dada. Biasanya kain pinjungan dilengkapi dengan kemben atau kain penutup dada. Selain itu, bisa juga dipadukan dengan baju batik atau lurik sebagai penutup terluar. Yogyakarta adalah salah satu pakaian adat Yogyakarta. Pakaian ini merupakan pakaian yang digunakan oleh para wanita Yogyakarta untuk kegiatan sehari-hari. Pakaian tradisional Yogyakarta ini biasa dikenakan identik dengan wanita menata rambut menggunakan konde. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang kedudukannya setingkat provinsi dan merupakan daerah penyatuan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman. Daerah ini terletak pada bagian selatan Pulau Jawa yang berhadapan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Jika dilihat dari konteks historis, kota Yogyakarta terbentuk bersamaan dengan peristiwa sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Setelah perjanjian tersebut, muncul suatu sistem pemerintah yang teratur dan berkembang. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri pada tahun 1755 dan didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Sementara Kadipaten Pakualaman berdiri pada 1813 oleh Pangeran Notokusumo atau Adipati Pakualam I. Walaupun Piagam Presiden 19 Agustus 1945 dan Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-12 bukanlah landasan yuridis yang digunakan. Namun, hal ini memberikan legitimasi dalam penetapan status keistimewaan Yogyakarta. Piagam Presiden 19 Agustus 1945 dan Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-13 dapat dijadikan sumber hukum material dalam produk perundang-undangan yang memberikan hak keistimewaan dan mengatur tentang penetapan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian dari kita.